Di video ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai router TP-Link WR840N. Kita akan mencoba untuk mengulas fungsi ataupun mode dari router ini. Yang pertama kita akan bahas dulu cara kita terkoneksi dengan router. Pertama, kita akan mencoba menggunakan kabel LAN. Untuk kabel LAN, kita pasang pada port LAN router untuk warna kuning atau orange, dan ujung yang satunya kita pasangkan pada port yang ada di PC ataupun di laptop. Jika sudah terhubung, kita coba buka browser dan kita masuk ke alamat IP 192.168.0.1. Untuk cara kedua, kita bisa menggunakan koneksi WiFi dari laptop. Kita mencoba untuk membaca SSID yang ada pada router TP-Link. Di sini akan muncul SSID TP-Link 8156, itu untuk SSID standar. Kita coba untuk konekkan, kita hubungkan, kita masukkan kode password yang ada pada label di bawah router. Setelah terhubung, kita tinggal masuk lagi ke alamat IP melalui browser 192.168.0.1. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman login untuk router TP-Link. Berikutnya kita akan coba melakukan koneksi dengan router, tapi kita menggunakan HP. Kita coba dengan cara pertama, yaitu dengan WiFi. Kita buka WiFi dari handphone, kita baca SSID dari router sama seperti dengan laptop tadi. Setelah kita diminta untuk password, kita masukkan password seperti yang tertera pada label yang ada di bawah router. Jika sudah terhubung, kita tinggal buka browser, Chrome atau yang lainnya. Kita masuk ke alamat IP 192.168.0.1. Sama, nanti kita akan masuk ke halaman login untuk router TP-Link. Cara yang lainnya, kita juga bisa menggunakan adapter USB to Ethernet. Kita masukkan untuk port USB-nya ke ponsel, dan untuk port LAN kita hubungkan dengan router. Kita nanti masuk ke port LAN juga yang warna kuning atau orange. Supaya lancar, kita masuk ke mode pesawat. Kita buka browser, sama kita buka untuk alamat IP 192.168.0.1. Kita akan masuk ke halaman login untuk router 840N. Setelah kita berhasil masuk, sekarang kita coba untuk ke pengaturan. Pertama, kita akan diminta untuk membuat password untuk login sebagai admin. Masukkan karakter atau huruf atau angka ataupun simbol. Setelah kita masuk ke halaman admin untuk pengaturan, kita akan coba untuk melihat informasi status dari router terlebih dahulu. Di menu status itu akan terlihat informasi dari router WR840 kita. Oke, sekarang untuk mulai pengaturan, kita gunakan yang paling mudah, menggunakan quick setup. Di sini ada 4 pilihan. Kita akan mulai dari fitur atau mode access point. Untuk access point, kita hanya tinggal mengisi nama SSID sesuai dengan keinginan. Dan jika kita menggunakan password, kita istilahnya passwordnya apa. Jika tidak, kita tinggal pilih disable wireless security. Lanjut, kita klik next. Untuk pengaturan IP LAN, kita abaikan saja, kita lewati, dan tidak kita gunakan. Dan sampai di sini untuk setting access point sudah selesai. Kita tinggal finish, biarkan router untuk reboot.
dan proses selesai. Kita cek pada menu status saat ini sudah muncul, akses point sudah berubah sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Untuk memastikan sekarang kita cek menggunakan HP. Di sini sudah muncul SSD TP-Link 8156 Vector. Terus kita masukkan password yang telah kita buat tadi dan kita akan terhubung. Tapi untuk akses internet belum ada karena router belum terhubung dengan modem. Sekarang kita sudah terhubung dengan internet melalui router TP-Link WR840N dengan mode access point. Oke, kita coba yang kedua, kita mode range extender. Jadi dia fungsinya untuk memperluas jangkauan. Pertama, di sini kita akan tentukan untuk akses point atau SSID yang terbaca oleh router TP-Link WR840N. Kita coba untuk sinyal paling kuat, tapi yang harus kita tahu password untuk loginnya. Klik connect untuk menghubungkan. Di sini saya coba untuk SSID Kakung. Yang kita buat di sini adalah untuk password, kita masukkan password untuk bisa masuk ke SSID Kakung. Untuk nama kita bisa samakan atau kita juga bisa berubah sesuai dengan keinginan. Untuk network setting kita lewati. Lanjut untuk proses pengaturan range extender sampai di sini sudah selesai. Tinggal kita boleh finish dan router akan melakukan reboot. Berikutnya kita coba mode WISP. Ini sama seperti ring extender, hanya saja untuk pilihannya dia lebih kompleks ya, lebih bebas kita untuk pengaturannya. Sama, kita pilih SSD yang akan kita sebarkan kembali, kita udah tahu passwordnya. Untuk sambungkan kita tinggal klik connect. Untuk wireless password kita isikan password sama seperti untuk password login SSID Kakung. Local network SSID diisi dengan nama SSID sesuai dengan keinginan kita, dan password untuk login juga bisa kita ganti dengan keinginan kita. Kita lihat melalui ponsel untuk koneksi WiFi terbaca TP-Link 8156 Vector. Sudah terhubung dan sudah terkoneksi dengan internet. Jadi saat ini proses koneksi dengan mode WISP sudah berhasil. Jadi di sini untuk mode WISP itu sama dengan range extender yang memperluas atau menyebarkan koneksi internet tanpa menggunakan kabel alias istilahnya wireless. Ini juga kadang-kadang orang menyebutnya kita nembak WiFi.
terakhir kita coba mode wireless router. Untuk pengaturan koneksi kita gunakan IP-nya dinamis, tapi pastikan untuk router dan modem sudah terhubung dengan kabel LAN. Jadi kita pasang kabel LAN pada port 1 warna biru yang ada di router TP-Link 840N, kemudian kita hubungkan dengan port LAN yang ada pada modem. Lanjut ke pengaturannya, kita klik next. Untuk clone MAC kita abaikan, next. Untuk keamanan kita gunakan WPA 2 PSK untuk kita memasang password. Jika kita tidak ingin menggunakan password, pilih disable wireless security. Dan pengaturan untuk wireless router sudah selesai. Kita tinggal cek hasilnya. Kita lihat oleh HP untuk SSID sudah terbaca dan terhubung, dan otomatis kita bisa mengakses internet melalui router TP-Link 840N dalam mode wireless router. Demikian rekan-rekan info kita kali ini tentang router TP-Link 840N. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ke rekan lainnya. Terima kasih.